Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3A yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ini gambar apa ini? Yang masih ingat? Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Gambar Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Republik Indonesia. Masih ingat kan? Nah, itu di dalam situ terdapat ada Pancasila di dalamnya, di dalam perisai ada gambar-gambarnya dan sebagainya. Baik anak-anak, selain kita belajar tentang lambang negara, kita juga tentunya akan masuk ke dalam yang kita pelajari saat ini, yaitu tentang pramuka. Bahwa pramuka di situ ada siaga, ada penggalang dan sebagainya. Nah, di situ juga ada lambang-lambangnya. Bukan hanya negara Indonesia saja yang mempunyai lambang negara, tetapi di dalam kepramukaan juga ada lambang-lambangnya. Seperti kita lihat sekarang ini. Coba lihat, kalian nanti bisa buka di buku halaman 20. Nah, di situ ada lambang-lambang tingkatan dalam pramuka siaga. Nah, kalau untuk anak-anak kelas 3 khususnya itu termasuk siaga mula. Karena memang anak-anak kelas 3 itu baru belajar tentang pramuka. Nah, nanti kalau kalian sudah kelas 4 nanti akan naik tingkatan, yaitu menjadi siaga bantu dan siaga tata. Nah, lihat sekarang, kalian lihat nanti kalian kalau sudah mendapat pembelajaran kepramukaan, pelatihan yang seharusnya kalau tidak ada COVID kita juga belajar pramuka, kita akan atau kalian semua akan diberi tanda ini yang namanya siaga mula. Ada pula selanjutnya siaga bantu dan siaga tata. Untuk mendapatkan ini kalian bukan hanya asal mendapatkan, tetapi ada syarat-syaratnya. Tentunya kalian akan diberi semacam tes lisan gitu ya, mungkin diberi pertanyaan yang berkaitan dengan keagamaan, dengan keaktifan anak-anak dalam hidup beragama, atau khususnya dalam menjalani kehidupan beragama. Nah, itu nanti kalau sudah lolos tes baru akan diberi label seperti ini. Ini namanya label siaga, bantu, mula dan tata ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini, bisa nanti kalian pelajari. Nah, ini setiap anggota pramuka siaga yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum dapat mengenakan lambang tersebut pada seragam pramuka. Nah, itu ya. Jadi tidak mudah kalian, kalau sebenarnya kemarin kalau tidak ada COVID, kalian sudah belajar pramuka, kalian langsung akan diberi semacam tes kecakapan. Tesnya tidak susah, pasti kalian semua bisa ya. Jadi kalau sudah lolos baru diberi tanda seperti ini ya. Karena kondisi kita masih seperti ini, maka tidak ada jenis atau tes-tes kecakapan tersebut. Nanti kelas 4 dan selanjutnya kalau kalian sudah kelas 5, 6 itu namanya pramuka penggalang. Nah, lalu lihat di sini, ini yang gambar segitiga. Kalau yang gambar segitiga ini adalah untuk kelompok, untuk regu, atau kalau untuk siaga itu namanya barung. Kalau dalam kepramukaan penggalang itu namanya regu, kalau dalam kepramukaan siaga itu namanya barung. Nah, nanti barung tersebut ini akan diberi lambang seperti ini. Terserah nanti kalian mau pilih warna yang mana atau bentuk yang apa. Nah, itu termasuk dalam lambang-lambang kepramukaan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia juga mempunyai lambang, yaitu Garuda Pancasila. Baik, itu sekilas tentang lambang tingkatan pramuka siaga ya, lambang tingkatan pramuka siaga. Nah, seperti diketahui bahwa setiap barung atau kelompok ini akan diberi juga tanda lambang barung seperti ini. Nah, biasanya setiap regu atau setiap barung itu beranggotakan terdiri dari 5 sampai 10 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau hanya 4 itu belum masuk ke barung. Kalau lebih dari 10 pun tidak boleh ya. Jadi beranggotakan itu antara 5 sampai 10. Boleh 10, boleh 8, boleh 9, boleh 6, boleh 5.
Baik, itu tentang lambang keanggotaan pramuka. Selanjutnya ini juga ada lambang pelantikan kepramukaan, ya. Lambang kepramukaan atau pelantikan, di situ gambarnya sama, logonya sama di dalam, tetapi di situ bentuknya berbeda untuk putra dan putri. Kalau yang untuk putra yang seperti ini untuk putra yang lingkaran, kalau untuk putri yang bentuk segi empat. Nah, itu merupakan lambang di situ. Di dalamnya coba kalian lihat di halaman 26. Nah, kalian pelajari di situ. Di dalam gambar itu ada gambar padi dan kapas yang melambangkan kesuburan, yaitu padi sebagai pangan atau makanan, sedangkan kapas sebagai sandang atau pakaian. Nah, di situ juga di dalamnya ada lambang tunas kelapa yang melambangkan bahwa Anda atau kita semua adalah anggota pramuka, anggota lambang keanggotaan gerakan pramuka. Lalu di situ ada titik 5. Titik 5 itu melambangkan Pancasila, bahwa pramuka itu juga selalu bernaung atau tetap berpegang teguh pada yang namanya Pancasila. Kita tetap menjunjung tinggi Pancasila. Baik anak-anak, itu sedikit tentang lambang pramuka dan lambang pelantikan kepramukaan. Nanti kalian bisa pelajari kembali, dan setelah itu nanti Bapak akan beri tugas, beri soal-soal. Bapak yakin kalian kalau memperhatikan, membaca kembali, khususnya membaca halaman 20 dan halaman 26, Bapak yakin bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin.